Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WI yang saya cinta, yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini di hari apa ini? Saya lupa nih. Hari Kamis tanggal 21 April 2022 di bulan Ramadan yang sudah mungkin hari minggu ketiga ya. Tidak terasa kali ini bertemu lagi dengan saya tentunya sebagai host kesayangan Anda Muhammad Sonata pada program Ramadan Podcast bareng PHI UII. Nah, kali ini Masya Allahnya itu ketemu dengan salah satu dosen yang wow gitu, yang kalau bahasa Inggrisnya itu mesmerizing gitu loh, yang wonderful, yang sudah cukup lama tidak bertemu dengan saya pribadi sehingga saya agak rindu nih Pak ya. Rindu banget malahan. Alhamdulillah kali ini bertemu dengan salah satu dosen pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Aden. Bagaimana kabarnya Pak Aden? Alhamdulillah kabar sehat. Keluarga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Pak, ada sebuah tren yang cukup istilahnya viral di bulan Ramadan ini. Ini tren tentang baca Al-Quran. Nah, tadarus itu. Iya, tadarus betul sekali. Nah, aduh, ini ketahuan saya jarang tadarus ini. Menurut Pak Aden di dalam bulan Ramadan, budaya tadarusnya itu seperti apa, Pak Aden? Oke. Terima kasih, Mas Sonata. Tradisi tadarus ini sudah lama memang dibangun ya. Dan sampai hari ini saya kira hampir di semua masjid, musola, atau mungkin di rumah-rumah dan seterusnya dilangsungkan mulai dari awal bulan suci Ramadan biasanya membaca Al-Quran tadarus itu. Sejak hari pertama. Sejak hari pertama. Bahkan tidak sedikit dalam rangka membaca dan mengisi amaliyah Ramadan itu, orang berlomba-lomba untuk berapa kali bisa menamatkan Al-Quran itu. Oh iya. Seperti itu tradisi ini. Hanya saja tradisi ini yang kita lihat lebih banyak atau trennya, kecenderungannya itu sekadar melafalkan huruf-huruf Al-Quran gitu. Jadi membunyikan huruf-huruf Al-Quran. Terlihat kesannya ibaratnya seperti orang membaca mantra gitu ya. Mantra dengan harapan mendapatkan sesuatu yang berpengaruh pada kita atau pada orang secara intonasi ya dalam proses membacanya mungkin. Iya betul. Iya, karena mereka menggunakan dengan kecepatan dengan speed tinggi gitu. Karena ingin mengejar berapa kali tamat, khatam dan seterusnya. Oh iya, yang saya sering lihat dalam sosial media itu ada tips khatam 5 kali, tips khatam 4 kali, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Nah, hemat saya semangat ini tidak jelek ya. Semangat ini tidak salah ya. Tetapi akan jauh lebih baik tadarus itu seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, seperti apa itu Pak? Tadarus yang dipraktekkan atau yang dianjurkan dilakukan oleh Rasulullah, tadarus seperti apa Pak? Ya, dalam satu riwayat Rasulullah di bulan suci Ramadan itu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ya. Nah, Bilal bersama jamaah pada waktu itu, Bilal bin Rabah. Sampai bolak-balik, ini kemana Rasul kok nggak muncul-muncul? Sampai dicari, nunggu Rasulullah kok nggak hadir. Biasanya kan jadi imam. Ya, biasanya paling cepat kan Rasulullah selalu jadi imam. Ini kok nggak hadir. Jamaah pada gelisah. Ini ada apa dengan Rasulullah? Lalu akhirnya disepakati Bilal itu untuk segera menjemput Rasul ke rumahnya. Kan memang tidak jauh dari tempat kediamannya beliau. Lalu sampai di sana, biasa uluk salam, assalamualaikum ya Rasul dan seterusnya. Dalam kondisi terlihat oleh ceritanya oleh Bilal itu dalam kondisi matanya sembab mata Rasulullah. Sembab mungkin terlihat setelah menangisnya yang badai, nangis badai. Seperti berarti sudah Rasulullah saat itu terlihat lelah, habis menangis. Betul seperti itu. Lalu akhirnya Bilal
menjemput itu dan segera memulai sholat subuh. Mengajak Rasulullah untuk ke Mengajak masjid. Rasul untuk ke masjid. Lalu kemudian selesai, lalu ke masjid berjamaah, selesai sholat subuh, baru Rasulullah menyampaikan mengapa sampai seperti ini, mata saya seperti ini dan seterusnya. Iya betul. Karena pasti menimbulkan pertanyaan. Betul. Dari jamaah, dari Kenapa gitu kan? Oh ini Rasulullah yang biasanya paling cepat kok sampai terlambat sampai dijemput. Nah, lalu akhirnya Rasulullah menjelaskan kepada Iya. jamaah, Pak. Iya. Bagaimana itu? Jadi menjelaskannya, dia tadi itu sedang membaca surat Al-Imran ya. Al-Imran 190 kalau tidak salah, mohon maaf ini kalau Iya. tidak salah. Intinya ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Rasulullah kenapa berefek kepada sampai menangis? Sampai Rasulullah terlihat sembab itu ya, Pak. Betul. Ini artinya efek dari kita membaca. Membaca pertama melibatkan pikiran, yang kedua melibatkan rasa hati. Dia merasa bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini yang sebelumnya nggak ada contohnya dan seterusnya. Itu kan pikiran. Jadi yang dibaca, yang dideres itu, tadarus itu dari darosa gitu ya, dari dalami, itu melibatkan pikiran dan rasa. Sehingga membaca itu tidak sekadar melafalkan huruf-huruf itu. Nah, Rasulullah mencontohkan tadarus itu sampai mempengaruhi mungkin rasa pikiran dan seterusnya. Sehingga Rasulullah terlihat sangat lelah, Betul. menangis. Betul. Karena Rasulullah memaknai setiap kalimat yang dibaca dalam Al-Quran, terutama ayat yang tadi Bapak sampaikan. Betul sekali. Nah, ini bisa menjadi salah satu pesan dari Pak Aden kepada kita, diambil dari kisah Rasulullah SAW, sahabat UI sekalian, bahwasanya alangkah lebih baik ketika Ramadan, ketika bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, membaca Al-Quran ini dengan diresapi ya, Pak. Betul. Tadi dengan apa, hati dan pikiran tuh seperti apa maksud saya, Oke. maksud Bapak tadi? Jadi begini, Al-Quran turun misalnya ayat pertama. Ayat pertama itu surat Al-Alaq. Itu kalimatnya adalah kalimat perintah. Iqra. Ya, Iqra. Ya, Iqra. Iqra itu membaca. Kegiatan membaca itu bukan hanya melafalkan huruf-huruf ya. Tetapi membaca itu melibatkan pikiran dan perasaan. Tergantung yang kita baca. Baca misalnya temanya tema terorisme misalnya, pikiran kita berpikir terorisme dan seterusnya. Lalu perasaan terlibat, banyak korban. Kita langsung merasa beropini di dalam diri kita. Betul. Langsung beropini seperti ya, Pak. Betul sekali. Wow. Itulah kegiatan membaca. Nah, ini perintah pertama yang turun kepada Rasulullah dan kepada kita. Perintahnya adalah membaca. Jadi tadarus itu mestinya konteksnya dalam makna Iqra tadi itu. Membaca, memahami dan meresapi. Betul sekali. Menjadi sebuah pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita ya, Pak. Mungkin di antara anak muda. Lalu menurut Bapak ketika anjuran tadi ya mengenai bagaimana cara kita memahami Al-Quran dengan baik kan adalah dengan membaca, memahami dengan hati dan pikiran seperti itu ya, Pak. Betul. Lalu dengan tren yang sekarang ada dengan anak muda terutama ya, anak muda kalangan saya itu membacanya terkadang cepat sekali. Betul. Sampai yang penting selesai, yang penting satu malam 5 juz gitu, Betul. biar nanti 6 hari selesai 30 juz. Nah, tanggapan Bapak seperti apa terkait tren yang sesuai tema kita nih, tren baca Al-Quran di bulan Ramadan? Mungkin agak lama ya, beberapa tahun yang lalu saya keras sekali mengingatkan soal ini untuk bahkan menyatakan percuma kalau hanya sekadar melafadzkan, percuma kalau kita hanya sekadar mengejar target
Iya. Percuma misalnya kita harus cepet-cepetan, misalnya harus khatam berapa kali di target dan seterusnya. Dulu seperti itu, tapi setelah saya merenungi dari banyak hal ya, bahwa ternyata sumber Al-Quran itu kan meletakkan dirinya fungsinya sebagai hudalin nas, hudalil muttaqin, sebagai furqan dan seterusnya, Sebagai petunjuk. sebagai Iya. sebagai pembeda. Artinya itu kan harus bisa dipahami. Petunjuk itu adalah merupakan bisa berupa prosedur, bisa berupa informasi-informasi ketika kita dalam keadaan kesulitan dan seterusnya. Maka oleh karena itu harus dipahami. Nah, pemahaman waktu itu saya merasa bahwa pemahaman itu hanya bisa masuk lewat pikir. Dengan cara diresapi. Bukan, seperti hanya apa, dengan Pak? pikiran, dengan logika. Oh, dengan logika saja? Dengan logika. Tapi setelah lama-kelamaan, bahwa pemahaman ya bisa melalui ilham, ya, bisa melalui mungkin naluri gitu dan seterusnya, bukan hanya lewat pikir, bisa juga lewat hati dan rasa. Oh iya, I see. Yeah. Nah, lalu oleh karena itu saya mulai menurunkan tingkat kecaman itu dan memberi ruang boleh membaca, karena memang dasarnya juga ada. Iya, betul. Rasulullah bahwa membaca saja Al-Quran itu Bernilai pahala. Setiap hurufnya ya. Betul sekali, setiap hurufnya. Dan ternyata saya menemukan juga informasi bahwa setiap huruf itu mengandung konteks dan nilai. Itu besarannya bahkan sebesar gunung Chad gitu. Satu huruf dalam Satu Al-Quran. huruf dalam Al-Quran. Wah, berarti ketika kita membaca misalkan Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah misalkan, Betul. berarti akan Sudah berapa pahalanya, bulan? Masya Allah, berarti besar Luar sekali. biasa. Betul. Nah, cuma masalahnya besaran segunung itu yang tahu hanya Allah semata-mata. Hanya Allah semata-mata. Nah, oleh karena itu, karena Allah menjadi sumber ilmu pengetahuan, sumber informasi, sumber pesan dan seterusnya, oleh karena itu ketika kita berulang-ulang melafalkan kata-kata atau huruf-huruf atau bahkan membaca kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, Allah sangat berkuasa untuk memberikan ilham kepada orang yang membacanya. Karena itu adalah hak Allah ya Pak, Itu dalam hak memilih sepenuhnya hambanya Allah. gitu Betul. ya. Jadi inilah lalu kemudian dulu saya agak meragukan nih, pahala dari mana orang nggak mendapatkan apa-apa. Ya karena cuman yang penting selesai, yang penting cepat gitu kan. Betul ya. sekali. Secara betul. kasat mata kan mungkin kita atau gimana seperti itu ya Pak. Betul sekali. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang menarik. Bisa dikombinasikan tradisi yang sedang berjalan sekarang ini, lalu kemudian ditambah lagi dengan tadarus bermakna berpikir tadi itu. Ya, dengan mengkaji, dengan diskusi, dengan menghadirkan ahli-ahli terkait dengan isi Al-Quran dalam rangka pengembangan tren tadarus di bulan Bisa Ramadan. dibentuk seperti itu ya Pak, berarti majelis taklim Ya, untuk membahas majelis. ya paling tidak satu hari satu ayat, satu hari Betul. satu surat dimaknai seperti itu. Jadi tidak mengejar target khatamnya gitu lah. Tidak hanya berfokus pada target Pada saja. target, ya. Memang begini sahabat UI, sepengalaman saya sebagai mahasiswa, terutama di kelas Pak Aden juga seperti itu pernah disinggung, bahwasanya dalam memahami agama itu tidak bisa cepat seperti itu ya Pak. Betul. Termasuk dalam memahami Al-Quran. Persis. Butuh proses yang cukup mendalam dan tentunya dan harus dengan kalau misalkan kita bicara belajar agama sahabat UI pasti dengan guru tentunya. Seperti saya dengan Pak Aden itu kan bisa memahami ilmu agama itu lebih enak dengan sumber yang kredibel. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti ini, ketika bulan Ramadan ini sebuah mungkin 2019 karena banyaknya sosial media ya Pak, lalu sekarang berkembang menjadi event dan lain sebagainya. Itu saya masih ingat di kota Solo dan Yogyakarta itu ada sebuah event untuk tadarus bersama. Nah, tadarus bersama di tempat umum. Yang di Jogja mungkin Bapak tahu di Malioboro atau di Malioboro ya. Kalau di Solo itu ada di dekat Balai Kota Surakarta, di dekat Patung Geladak. Betul. Nah, dalam prosesnya itu banyak pendapat
pro kontra, pastinya kan pro kontra ya Pak, karena Oke. ada yang bilang itu nanti mengganggu ketertiban umum, ada yang bilang wah itu bagus sekali, itu bisa membawa suasana Ramadan lebih hangat, ada yang juga bilang hal seperti itu semacam kegiatan yang ya mengganggu perjalanan orang atau yang lain sebagainya. Nah, menurut Pak Aden sendiri ketika melihat pengalaman Pak Aden yang begitu banyak sekali ilmu yang Bapak pelajari, hal seperti itu jika dipandang dalam kacamata atau perspektif dari Bapak seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Itu sama, saya kira ini merupakan dari pengembangan tradisi tadarus tadi itu. Tadarus yang dilakukan di masjid itu kan di ruang publik sebetulnya. Ya, betul. Apalagi sekarang ini kan dikasih pengeras suara supaya terdengar, supaya terdengar. Ada kalau kita toa seperti itu. Ya. Nah, itu syiar ya, dalam rangka syiar untuk menciptakan suasana dan seterusnya. Nah, ini pola yang fenomena baru, walaupun tidak baru sebetulnya, tetapi terlihat ini lebih atraktif gitu ya, lebih atraktif dalam rangka tadi itu sama aja semangatnya dalam rangka li'ilai kalimatillah ya, syiar kepada. Memang ada banyak kontra melihat. Saya pertama kali mendengar berita itu sudah langsung ditelepon sama ketua RW di tempat saya. Ini apa-apa nih Pak Aden nih orang-orang. Langsung ada respon. Padahal baru itu. pertama itu ya, Masya Allah. Ini power of social media banget ya Pak. Betul, ini ada apa ini kayak gini. Itu tuh bukan pada tempatnya seperti itu dan seterusnya. Wah, respon yang diberikan seperti itu. Iya. Lalu bagaimana respon Pak Aden? Begini, saya bilang, itu kan selama ini yang namanya tempat untuk ruang Al-Quran, ruang dakwah, itu kan hanya masjid. Ya, betul. Yang sering ya hanya di masjid gitu. Hanya masjid. Jadi ini lebih mengkotak-kotakan orang atau kultur terlalu ketat. Sehingga seakan-akan yang di luar masjid itu salah. Iya. Nah, seperti itu ya Pak. Betul sekali. Nah, oleh karena itu hemat saya itu saya kira biasa-biasa saja hal semacam itu, dan ini pengembangan dari tradisi, bahkan itu bentuk kreativitas dan tidak terjadi setiap hari juga. Ya. Nah, cuma tadi itu saya wadahi atau kita wadahi, kita maknai itu lagi-lagi dalam menyerap tadi itu ridhonya Allah, dalam menyerap sumber ilmunya dari Allah itu dengan metode seperti itu. Yang bisa bersumber dari segala macam tempat, hal dan waktu. Betul sekali. Oh, baiklah. Nah ini agak relevan, mungkin relevan sekali ya Pak. Bagaimana ya? Saya jadi merasa tersindir diri saya sendiri ini. Begini sahabat UI, yang saya pernah bersama teman-teman itu ngaji di sebuah masjid. Tadarus seperti tema kita. Iya. Otomatis kan kalau seperti itu kan nanti ada orang lain juga ya Pak. Nah ini saya pribadi itu pernah ngaji saya itu saya bagus-bagusin karena ada jamaah cewek yang cantik saat itu Pak. Ini bulan Ramadan nih, Masya Allah bulan Ramadan ada cewek cantik, siapa tahu rezekinya masuk. Nah akhirnya ngaji saya bagus-bagusin biar wah ini suaranya bagus, soleh nih pasti. Nah lalu saya sadari bahwasanya hal seperti itu adalah hal yang kurang bagus tentunya Pak, karena ya pasti kan bisa menimbulkan dosa, apalagi riya juga terhadap diri saya sendiri. Nah kalau dari Pak Aden sendiri, kalau dari Bapak tips ya supaya di bulan Ramadan ini tadarus kita itu bisa ikhlas, karena ikhlas kan hal yang sulit. Itu seperti apa Bapak? Oke. Saya kira bukan pengalaman Mas Nata aja, Nata saja. Pasti teman-teman yang lain juga pernah ini. Siapa tahu. Saya ngalami hal yang sama. Jadi hal yang biasa itu. Tetapi itu kan sebuah proses. Dari situ saya kira kita harus ingat bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan benar apabila kita pernah melakukannya yang salah. Kita pengalaman seperti itu. Jadi salah itu bukan sesuatu kita harus syukuri juga.
bahwa kita tahu salah dan tahu benar. Oh iya. Kalau enggak, gawat itu. Wah, itu jadi keberlanjutan malah Betul jadi sekali. program. Makanya penting itu sebagai proses dan oleh karena itu kita tidak terlalu menganggap kecil, tidak terlalu merasa kecil hati berkait dengan situ. Karena salah itu kan biasanya salah itu berdosa kan, salah. Iya, Berbuat iya, salah iya, itu kan iya. berdosa ya. Tetapi kalau tidak berbuat sama sekali, takut berbuat salah, itu juga dosa sebetulnya. Karena kita seakan-akan tidak berani mengambil resiko. Tidak mengambil, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Nah, itu juga berdosa kan. Hanya diem aja seperti ini. Betul sekali. Nah, jadi lalu kemudian terkait dengan proses itu, maka perlu ada upaya-upaya yang dilakukan ya, Seperti secara apa, Pak? bersama. Misalnya tadi itu kan kelompok bersama ya. Ya. Kelompok bersama. Setelah kita menyadari bahwa itu merasa kok ada rasa ria, Ada ganjel di hati ganjel gitu di ya, hati. kayak nggak kita enak bisa, gitu. bisa sharing kan sama teman-teman gimana kita mencari pola yang lebih supaya menghindari hal itu walaupun sepenuhnya sulit ya. Pasti sulit. Sulit itu. Wah, apalagi anak-anak cowok nih. Nah, sama Kesempatan. yang bukan hanya cowok yang perempuan juga sama. Perempuan juga Iya. ya. Perempuan tidak selamanya benar, teman-teman gitu ya. Jadi soal itu tidak melihat soal jenis, soal tingkat umur dan seterusnya. Berlaku secara global. Secara universal itu. Soal pencitraan itu kaitannya dengan pencitraan. Iya, pasti, Pak. Pencitraan. Presiden aja bisa melakukan Nah, pencitraan. apalagi rakyatnya. Artinya pencitraan itu kaitannya dengan soal pencitraan. Pencitraan untuk kepentingannya apa? Bisa bermacam-macam kayak itu. Lah, tip kaitannya dengan keikhlasan. Keikhlasan itu memang juga sesuatu tahapan perjuangan yang tidak mudah dicapai. Butuh proses. Betul. Ikhlas itu ibaratnya seperti, mohon maaf ya, kita misalnya ke toilet, kita melepas itu dan tidak pernah dipikir lagi yang Nah, itu kita ikhlas lepas. banget itu, Pak. Kan kita nggak mungkin, Pak. Ini kok rasanya saya buang sesuatu nih ya. Rugi saya. Jadi ikhlas itu memang harus dilatih. Ada tahapannya, ada makom-makomnya, ada tingkatannya. Jadi tidak bisa sekaligus lalu orang itu menjadi ikhlas. Ikhlas itu butuh. Salah satunya adalah instrumen puasa. Puasa itu dalam rangka membangun keikhlasan. Keikhlasan itu adalah betul-betul motif hanya dia sama Allah lah yang melakukannya. Kan sangat mungkin lah, Mas Sanata misalnya di rumah nggak ada ibu, nggak ada bapak, posisi lapar, makan, nggak ada yang tahu. Pasti mungkin, Pak. Ya, itu kan artinya ketika itu kita tidak lakukan, berarti kan sudah ada langkah upaya untuk membangun komitmen hanya untuk antara kepentingan kita dengan Allah. dengan Allah. Atau mungkin bahasa lainnya otonomi moral kita sudah meningkat. Itu luar biasa menurut saya. Jadi di situ keikhlasan maaf, itu tuh juga tidak melihat. Memang puncak keikhlasan itu sudah tidak bisa lagi membedakan mana laknat, mana rahmat, mana yang jelek, mana yang buruk. Semua yang dilihatnya oleh kita adalah sesuatu yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan saya. Oh, seperti itu. Itu ya. puncaknya. Jadi Dan itu yang dicari. ada step by stepnya untuk mendapatkan keikhlasan. Iya. Oh, jadi sahabat UI sekalian yang saya sayangi dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan pesan baru dari Bapak, dari Pak Aden tadi, bahwasanya dalam proses menuju keikhlasan salah satunya dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan di tempat umum misalkan adalah hubungan kita dengan Allah ini harus kita jaga. Betul. Niat kita ya Pak, itu niat Betul. kita harus tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, saya jadi penasaran dari sekian banyak pengalaman Bapak di bulan Ramadan yang berkaitan dengan tadarus. Ada nggak pengalaman yang mungkin Bapak bisa bagi ke saya yang akan tentunya saya ambil pelajaran dan teman-teman sahabat UI sekalian ini bisa ambil pelajaran di dalamnya terkait baca Al-Quran di bulan Ramadan? Ya. Pengalaman yang saya lakukan, pengalaman yang keluarga lakukan dan seterusnya, ada yang sifatnya pribadi, masing-masing dia punya program tersendiri gitu ya. Ada yang bareng-bareng sama anak istri, sama keluarga gitu. Ada juga bareng di masjid. Itu yang bisa dilakukan, forum-forumnya di situ. Saya kira di rumah bisa secara pribadi,
Yang pribadi selama ini belum bisa sampai ke yang keluarga atau yang di masjid itu belum secara spesifik ada program secara khusus kaitannya tadi untuk membangun pencerahan pemikiran terkait dengan Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Baru sebatas tadi itu, dengan harapan pahalanya besar, dengan harapan kita dapat ilham, bahkan mungkin bisa dapat Lailatul Qadar dan seterusnya. Amin, insyaallah, insyaallah. Saya kira jadi beberapa itu belum banyak pengalaman lah. Belum banyak pengalaman. 60 kan saya mulai puasa usia 7 tahun. 60 jadi kita 50 kali Ramadan lah. Wah, itu banyak, Pak. Kalau dibandingkan sama saya cuma berapa tahun, banyak bolongnya lagi. Ini sahabat tuh kita bisa mendapatkan sebuah tips di mana kita membangun tradisi membaca Al-Quran yang baik mulai dari diri sendiri dan keluarga. Seperti itu ya, Pak. Ya, ya. Nah, mungkin sebelum closing statement atau sebelum mengakhiri podcast kali ini, saya secara pribadi, karena begini sahabat UI sekalian, saya itu berdialog dengan Pak Aden itu hanya saat kelas, saat sesi tanya jawab, dan gak lebih dari 2 menit karena banyak sekali teman-teman yang mungkin ingin bertanya juga. Nah ini mumpung saya di hadapan beliau langsung di sesi yang saya pribadi lebih bebas untuk bertanya, saya ingin minta tips bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana tadarus dengan baik di bulan Ramadan untuk menghidupi Ramadan yang insya Allah tahun depan akan bertemu lagi, namun untuk tahun ini hanya tinggal 1 minggu atau 2 minggu saja. Oke. Dan mungkin tips juga bagi untuk sahabat UI dan teman-teman PAI UI semuanya dari Pak Aden. Seperti apa, Pak, tipsnya? Oke, terima kasih Mas Sonata dan sahabat UI semua. Mungkin yang bisa dilakukan agar 2 metode itu jalan secara bersamaan. Yang pertama, kita membuat jadwal tadarus untuk khusus, misalnya untuk meraih pahala, meraih ilham dengan pendekatannya hati, dengan membaca, menglafalkan bunyi-bunyi atau huruf-huruf lafaz-lafaz Al-Quran. Bolehlah itu mencapai target misalnya berapa kali hatam dan seterusnya, itu 1 waktu atau 2 waktu. Misalnya selepas subuh atau menjelang zuhur, sebelum silakan. maghrib Atau juga menjelang maghrib, sebelum berbuka puasa. Betul. Nah, ada satu juga disiapkan waktu khusus. Misalnya kalau selama ini belum kita bisa ke level tafsir, bisa saja misalnya arti. Kan ada terbitan Kementerian Agama, ada buku terbitan UII. Ya, ada Al-Quran, ada Al-Quran artinya. UII kan, ada artinya. Mungkin itu bisa dimulai dari situ. Mungkin khusus waktu itu tersendiri juga. Jadi sehingga dalam waktu bersamaan 1 hari ini dua-dua itu bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini akan lebih mempercepat pencerahan terhadap pikiran dan hati kita ketika bulan Ramadan ya, Pak. Khususnya. Saya kira itu yang mungkin bisa dilakukan, yang paling mungkin dilakukan oleh kita semua. Nah, ini sahabat UI sekalian, pada program podcast Ramadan bareng Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia, ada sebuah tips yang diberikan bahwasanya dalam proses mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kita bisa memanajemen waktu ya, Pak. Betul. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, dalam membaca Al-Quran kita harus melibatkan hati dan pikiran kita agar senantiasa apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu bisa masuk sehingga bisa kita amalkan tentunya. Oke, terima kasih Pak Aden atas waktu yang telah diberikan pada sesi podcast kali ini. Mohon maaf sekali ketika dalam prosesnya saya mengucapkan hal yang salah ataupun kepada Bapak, terutama kepada sahabat UI sekalian. Tentunya apa yang Bapak berikan kepada kita, apa yang Bapak telah sampaikan, apa yang Pak Aden tadi sampaikan kepada sahabat UI sekalian adalah sebuah tips, sebuah pelajaran, sebuah materi yang bisa bermanfaat, yang pasti bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Semoga pahala Bapak dari podcast ini bisa mengalir deras. Amin. Dan tentunya teman-teman nanti insya Allah mengamalkan semua dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Amin, amin. Tentunya semoga Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan ya Pak. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke, terima kasih, karena itu salah satu closing statement dari beliau. Kita telah mencapai di penghujung acara podcast kali ini, teman-teman.
tentunya saya selaku host Muhammad Sonata mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ditemui kesalahan dan kekeliruan terutama kepada Pak Aden dan kepada sahabat UI sekalian. Kita akan kembali lagi di segmen-segmen selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik. Dan di Ramadan ini kita punya tema podcast Ramadan Podcast bareng PAI UII. Tentunya itu saja sih yang bisa kita sampaikan, yang Bapak sampaikan dan tentunya saya bisa sampaikan di kali ini pertemuan dengan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.